warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hani Febrianti, biasa dipanggil Hani. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sebelum ke materi, kakak ingin tanya nih, bagaimana kabar adik-adik sekarang? Apakah baik-baik aja? Pastinya baik-baik aja kan? Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Adik-adik diharap jangan keluar rumah ya, jangan banyak main. Mendingan kalian belajar di rumah sama orang tua kalian atau kakak-kakak kalian, supaya adik-adik tidak tertinggal pelajaran. Tidak usah khawatir, adik-adik dapat belajar di mana saja kok. Bisa dapat belajar di rumah. Belajar di rumah itu juga tak kalah mengasihkan kok adik-adik. Kita juga bisa belajar dengan bermain loh adik-adik. Seperti kita membuat permainan dari barang bekas, dari kertas origami, dan semacamnya. Seperti di video kakak kali ini, kakak akan menunjukkan permainan yang sangat mudah untuk ditiru di rumah dengan menggunakan kertas origami. Kalau adik-adik penasaran, tonton sampai habis ya, agar adik-adik nantinya dapat meniru dan melakukannya di rumah. Asik kan? Ya, langsung saja kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk pemahaman adik-adik, khususnya untuk kelompok belajar anak usia dini. Tunggu dulu adik-adik. Sebelum mulai belajar atau mulai materi, kakak punya jargon nih, ikutin ya. Yuk kita mulai adik-adik. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Salam sehat, cerdas, ceria. Yuk, mari kita ulangi sekali lagi. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Salam sehat, cerdas, ceria. Tema yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah binatang. Mengapa binatang? Ada yang tahu? Karena binatang ini sering kita jumpai di lingkungan kita. Apakah adik-adik tahu apakah itu binatang? Ya, binatang juga biasa kita sebut dengan nama hewan. Mereka adalah makhluk hidup yang mampu atau bisa beradaptasi di berbagai lingkungan. Oh iya adik-adik, apakah kalian juga sudah tahu kalau binatang itu juga dapat hidup di air, di darat, di udara, maupun di air dan di darat? Keren sekali bukan binatang itu? Adik-adik, binatang yang hidup di darat itu ada yang berkaki 2 dan juga ada yang berkaki 4. Ada banyak sekali loh binatang yang berkaki 2 itu. Binatang yang berkaki 2 itu sering kita jumpai di lingkungan kita. Contohnya seperti ayam, angsa, bebek, dan sebagainya. Kalau untuk yang berkaki 4, itu juga sering kita ketemui loh di lingkungan kita. Contohnya seperti kambing, sapi, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi. Adik-adik, binatang yang dapat hidup di udara itu pada dasarnya mereka bergerak dengan menggunakan sayap. Sayap itu gunanya untuk mereka terbang atau hidup bebas di udara. Ya, pasti kalian sudah tahu binatang yang hidup di udara itu apa aja. Ya, binatang yang hidup di udara itu pada dasarnya mereka bisa terbang. Mereka bisa terbang karena dia memiliki sayap. Nah, contohnya seperti burung, kupu-kupu, lebah, capung, dan masih banyak lagi. Untuk hewan yang dapat hidup di air, itu contohnya seperti ikan, udang, kerang, gurita, dan masih banyak yang lain. Karena mereka dapat hidup dan bernafas dengan menggunakan insang. Untuk binatang yang terakhir adalah binatang yang dapat hidup di air dan di darat. Binatang yang dapat hidup di air dan di darat itu biasa kita sebut dengan binatang amfibi.
Binatang amfibi itu contohnya seperti katak, buaya, komodo, kadal, dan masih banyak lagi. Adik-adik tahu nggak sih kalau binatang itu dapat bergerak dengan sirip, kaki, sayap, maupun perut. Nah, kali ini mari kita belajar bersama ya. Mulai dari binatang yang dapat bergerak dengan sirip. Binatang apa sih yang dapat bergerak dengan sirip? Apa ya? Pasti adik-adik penasaran. Binatang apa sih yang dapat bergerak dengan sirip itu? Binatang yang dapat bergerak dengan sirip itu contohnya seperti ikan. Ikan itu bergerak dengan sirip loh adik-adik. Kalian tahu nggak sirip itu gunanya untuk apa? Sirip ikan tersebut gunanya untuk membantu ikan dapat berenang bebas di air loh. Kemudian binatang yang dapat bergerak dengan perut. Pasti kalian sudah tahu. Hewan ini hewan apa? Hewan yang dapat bergerak dengan perut itu contohnya seperti ular, ulat, cacing, maupun belut. Selanjutnya, binatang yang dapat bergerak dengan sayap. Pasti kalian sudah tahu. Binatang yang dapat bergerak dengan sayap ini binatang apa? Binatang ini sering kita jumpai loh. Biasanya mereka terbang bebas di udara seperti layang-layang. Pasti kalian sudah menebak apa itu. Ya, binatang tersebut adalah burung. Ada lagi loh selain burung. Contohnya seperti lalat, lebah, kupu-kupu, maupun capung. Lanjut ke binatang yang bergerak dengan kaki. Ya, kaki. Apa sih binatang yang bergerak dengan kaki itu? Binatang yang dapat bergerak dengan kaki itu contohnya seperti ayam, sapi, kambing, kucing, dan masih banyak lagi. Adik-adik, kalian tahu nggak sih, selain dari jenis kehidupan binatang dan juga jenis gerak binatang, selain itu, kakak akan bahas apa lagi ya? Nah, tentunya kalian masih penasaran kan kakak mau bahas apa lagi? Yuk tonton dan simak sampai habis ya videonya. Nah, selanjutnya kakak akan membahas binatang dari jenis-jenis makanannya. Dari segi makanannya, binatang terbagi dari 3 jenis loh. Yang pertama, binatang karnivora. Yang kedua, binatang omnivora. Dan yang ketiga, binatang herbivora. Apa sih itu? Ya, yang pertama, binatang karnivora. Binatang karnivora itu adalah jenis binatang pemakan daging. Nah, yang kedua, binatang omnivora. Apa sih binatang omnivora itu? Binatang omnivora itu binatang pemakan tumbuhan dan juga daging adik-adik. Nah, apa sih binatang yang terakhir ini? Binatang yang terakhir ini adalah binatang herbivora. Adik-adik penasaran nggak apa itu binatang herbivora? Binatang herbivora itu adalah binatang pemakan tumbuhan. Adik-adik tahu nggak sih kalau binatang itu nggak semuanya berbahaya loh. Ada juga binatang yang patut kita lindungi dan kita jaga. Serta binatang itu sebaiknya kita sayangi seperti teman kita sendiri. Karena binatang itu makhluk hidup yang sama seperti kita. Mulai dari hidup mencari makan, berkeluarga, dan juga hidup berkelompok. Maka dari itu, hewan sebaiknya dilindungi ya, bukan disakiti. Gimana sih caranya melindungi dan menyayangi binatang itu? Pasti adik-adik penasaran. Adik-adik,
Salah satu cara untuk menyayangi binatang itu adalah dengan cara merawat. Bagaimana sih cara merawatnya? Kita bisa merawat mereka dengan cara memelihara atau menjadikan mereka binatang ternak. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan memelihara dan juga berternak itu? Pasti kalian penasaran. Hewan apa yang cocok untuk dipelihara dan juga untuk diternak? Nah, sekarang kakak jelasin satu persatu ya adik-adik, mulai dari binatang peliharaan. Hewan peliharaan itu adalah jenis binatang yang dapat dirawat dan dipelihara oleh manusia. Binatang yang biasa dipelihara oleh manusia itu biasanya binatang yang sudah jinak atau binatang yang akan dijinakkan. Untuk binatang yang akan dijinakkan, sebaiknya adik-adik perlu hati-hati ya, dan juga perlu pengawasan dari orang tua ketika adik-adik ingin memelihara binatang tersebut. Tapi sebaiknya untuk adik-adik yang ingin memelihara binatang, sebaiknya memilih binatang yang sudah jinak ya, agar binatang tersebut tidak akan membahayakan diri kalian adik-adik. Selanjutnya, binatang ternak. Binatang ternak jika sudah berkembang biak dengan banyak, hasilnya biasanya digunakan untuk kebutuhan dan keuntungan manusia. Entah itu dijual ataupun dimakan. Oh iya adik-adik, ada salah satu lagi nih yang paling penting mengenai binatang ternak dan juga binatang peliharaan. Apa tuh? Penasaran? Oke, kakak jelasin ya adik-adik. Binatang ternak itu sudah pasti tergolong dari binatang peliharaan. Tetapi binatang peliharaan belum pasti menjadi binatang ternak. Nah, gitulah adik-adik. Apakah dari sini adik-adik sudah paham apa itu binatang peliharaan dan apa itu binatang ternak? Binatang ternak. Ayam memiliki bunyi khas seperti petak-petak, kukuruyuk. Jumlah kakinya ada 2. Dan jenis makanan ayam adalah jagung, dedak, dan padi. Ayam ada 2 loh, ada yang jantan dan ada yang betina. Ayam yang betina berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam akan mengerami telur selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur akan menetas dan menjadi anak ayam. Manfaat dari ayam adalah bisa untuk dimakan dagingnya dan juga telurnya. Sedangkan ciri-ciri ayam mempunyai paruh dan mempunyai janggar merah. Burung adalah jenis binatang peliharaan. Bunyi burung berkicau seperti cuit, cuit, cuit. Jumlah kakinya ada 2. Dan jenis makanannya biji-bijian, serangga, dan masih banyak lagi. Cara berkembang biak, bertelur. Tempat tinggal burung ada di sarang atau di sangkar. Serta manfaat dari burung ialah dipelihara dan juga sebagai hiasan karena bentuk dan warnanya sangat indah dan bervariasi lah adik-adik. Ciri-ciri burung diantaranya memiliki sayap, bulunya berwarna-warni, memiliki paruh, dan juga bisa terbang. Ikan adalah binatang yang hidup di air dan bernafas dengan insang atau paru-paru. Jenis makanan dari ikan adalah cacing, lumut, maupun serangga. Dan cara berkembang biak ikan adalah bertelur. Manfaat dari ikan biasanya menjadi hiasan kolam atau dimakan dagingnya. Ciri-ciri ikan yakni memiliki sirip,
memiliki jenis yang berbeda-beda. Berenang di air, tubuhnya bersisik dan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yuk mari kita nyanyi bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ikan-ikan di kolam, asik-asik berenang. Datang sebuah umpan, hap, langsung dimakan. Mudah dan asik kan lagu kali ini?